Sungguh kami merindukan Engkau lebih daripada apapun. Dan dalam setiap musim kehidupan kami sungguh percaya bahwa kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh mau berdiri dalam musim apapun, dalam keyakinan kami akan penyertaan-Mu. Dan sungguh kami akan terus berjalan bersama-sama dengan langkah-langkah iman bersama dengan Engkau. Makasih Tuhan pagi ini buat kesempatan di mana kami ada di hadirat Tuhan. Kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Saudara dikasih Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara semuanya AFJ Magelang. Dan sungguh saya bersyukur untuk hal-hal baik, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah saudara semuanya. Dan akan ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan terus kerjakan di tengah-tengah kita semuanya. Katakan amin. Berapa banyak yang saudara hadir ini ada di rumah Tuhan, yang saudara mau sepakat dengan saya bahwa saudara bersuka cita ada di rumah Tuhan. Katakan amin. Saya ingin Anda penuh dengan senyum, penuh dengan sukacita, karena sukacita Tuhan itu kekuatan buat kita semuanya. Ada amin, saudara. Boleh saya mengajak Anda bangkit berdiri kembali, cari 5 orang paling sedikit, kasih senyum yang terbaik, kasih salam yang terbaik. Katakan saya bersukacita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kalau belum kenal namanya, tanya namanya siapa. Saya berdoa semua saudara tahu nama daripada kita di ruangan ini. Ya, haleluya. Kalau ada yang nggak tahu nama di antara saudara, Anda didenda Rp50.000. Wah, saya banyak dendanya dong, saya nggak tahu nama Anda semuanya gitu. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi senang bersama-sama dengan saudara. Saya sampai dari Kudus tadi malam, menikmati begitu banyak hal yang baik, dan hari ini bersama-sama dengan saudara menikmati panggung yang baru. Saya selalu bersuka cita jika ada langkah maju yang terjadi dalam kehidupan. Langkah maju itu hanya bisa terjadi ketika Anda memilih untuk maju. Nah, karena orang yang memilih untuk tetap tinggal, apalagi step back atau mundur, itu juga sebuah pilihan. Nah, saya berdoa setiap daripada saudara percaya, waktu Anda berjalan dengan Tuhan, itu langkahnya maju. Katakan amin. Katakan amin. Dalam semua banyak kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita mengalami apa yang namanya kemajuan demi kemajuan. Saudara, minggu yang lalu, saya ditanya tema untuk saya sampaikan hari ini apa. Waktu saya sedang mempersiapkan begitu banyak hal, terlintas satu tema yang sedang saya khotbahkan juga, I will stand. Setiap daripada kita, orang tua, saudara dikasih Tuhan maupun gereja, memilih untuk berdiri sebagai seseorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani generasi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Lebih khususnya kepada setiap orang tua, anak-anak saudara adalah tanggung jawab saudara, apapun model mereka, apapun keadaan mereka. Demikian juga gereja, apapun model dari setiap jemaat dengan berbagai macam pergumulan, gereja maupun orang tua harus memilih, I will stand. Saya mau berdiri mengambil tanggung jawab untuk melayani. Kalau itu keluarga, maka Anda orang tua memilih untuk saya akan menjadi orang tua yang melekat kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, and then kemudian mengajarkan begitu banyak nilai-nilai kebenaran di rumah-rumah saudara, sehingga rumah-rumah saudara menjadi rumah-rumah yang dimana orang dapat mengalami Tuhan. Anak-anak bisa mengalami Tuhan, katakan amin. Minggu kemarin di AFJ Kudus, saya mengundang anak-anak kids, biasanya mereka nggak ada di ruang
ibadah. Mereka ada di ruangan sendiri dari dari ibadah mulai sampai ibadah selesai. Minggu kemarin karena sepanjang bulan ini saya sangat merasakan bahwa benar-benar Tuhan ingin memulihkan keluarga demi keluarga maupun gereja secara khusus. Saya mengundang anak-anak kids, setelah saya khotbah mereka maju, saya suruh masuk guru-guru Al Kids untuk ajak semua anak-anak. Ya, ada sekitar 15 anak itu dari kelas besar sampai kelas kecil. Mereka maju, kemudian saya ngundang papa mamanya untuk maju ke depan ikut bersama-sama ada di depan anak-anak mereka masing-masing. Karena saya percaya bahwa setiap orang tua harus mengambil tanggung jawab untuk melepaskan berkat buat anak-anak. Setuju ya saudara dikasih Tuhan? Karena banyak orang tua yang kadang-kadang dalam musim-musim kehidupan yang mungkin sedang tidak baik. Banyak orang tua yang tanpa sengaja ataupun sengaja melepaskan kata-kata kutuk. Bahkan berasumsi anakmu masa depannya itu suram. Karena keadaannya. Saya ngajak mereka, kemudian saya berdoa buat mereka. Dan orang tua ada yang memeluk, ada yang menumpangkan tangan. Dan ada tangis menangis di situ. Dan ada pemulihan demi pemulihan di situ. Dan hari ini saya mengundang salah satu pembicara tamu di IFJ Kudus dan dia sedang berbicara tentang bagaimana membangun keluarga yang kuat. Karena saya percaya kalau keluarganya sehat, maka akan bertumbuh keluarga itu. Demikian keluarga yang sehat akan menjadi sekumpulan keluarga-keluarga di gereja yang sehat. Nah, gereja yang sehat akan juga mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Katakan amin. Nah, kemudian dalam 2 hari kemarin waktu saya sedang mempersiapkan I Will Stand itu dan saya kemudian seperti diingatkan Roh Kudus untuk berbicara tentang step forward. Karena setelah orang memilih untuk berdiri bagi generasinya, berdiri bagi gereja, berdiri bagi keluarganya, orang harus memilih untuk terus melangkahkan kakinya untuk mengalami kemajuan. Katakan langkah maju. Berapa banyak yang ingin mengalami kemajuan? Yang pria-pria bukan perutnya yang maju ya gitu ya. Saya kemarin ke dokter, dokternya bilang begini, Pak tinggi Bapak berapa? 160 rodok paksa sithik gitu kan. Beratnya berapa waktu ditimbang, dicek dari suster, kok berat Bapak 78 kilo, Bapak kegemukan. Makanya tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Bapak tahu nggak yang namanya diet? Saya orang fitness beneran. Cuma 6 bulan aja saya off gitu kan. Serius 6 bulan saya off gitu. Datang malasnya. Dia ngajari saya fitness. Bapak tahu nggak? Makan orang fitness tuh bla 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 dalam pikiran lu ngajarin gua udah tahu. Cuma gua lagi malas aja makannya banyak gitu kan. Bapak kegemukan, Bapak harus turunkan berat badan. Saya sih berkata oke Pak, oke dok. 2 minggu berikutnya kan dicek lagi, dia lihat timbangannya kok nggak turun. Nah itu masalah alam semesta yang nggak kerjasama dengan saya gitu kan. Jadi sampai saya berkata sama keluarga, sama anak saya, Papa mau fitness, mau nge-gym lagi. Anak saya yang cewek bilang begini, kita tunggu nanti pembuktiannya. Karena Papa berkali-kali ngomong mau nge-gym, toh nge-gymnya tetap, papanya yang enggak gitu saudara. Oke, jadi semua orang pingin mengalami apa yang namanya kemajuan, betul? Nah, kemajuan gak bakal terjadi kalau Anda gak melangkahkan kaki. Firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang ketiga, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Seperti kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, perhatikan, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Anda tahu sama-sama bahwa kitab ini tentu masuk dalam kitab sejarah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya merupakan kitab transisi antara Mesir dan tanah perjanjian. Waktu di mana Tuhan akan menyerahkan tanah Kanaan, biar kita dapat konteksnya. Jadi janji Tuhan itu diberikan untuk direbut. Untuk merebutnya langkahnya itu harus maju, bukan mundur. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya.
untuk Abraham dan keturunannya. Anda bisa temukan itu di Kejian 12, 5, 7, 15, 7 dan yang ke-8. Kira-kira itu konteks dari kitab Yosua ini. Jadi saya membayangkan begini, kitab ini sedang bercerita tentang ini. Anda mau melangkah, Anda dapat. Anda nggak melangkah, Anda nggak dapat. Apalagi kalau Anda mundur, mati. Sederhananya begitu. Anda melangkah, apa yang Tuhan sediakan, Anda dapat. Anda diam saja, you nggak dapat apa-apa. Kalau Anda step back, mundur, apalagi. Hari ini putuskan untuk mulai belajar bersama-sama. Saya mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan, apapun musim dalam kehidupan saya. Ada amin. Ada 3 hal yang kita bisa temukan nanti di beberapa ayat yang kita baca tadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk Anda sampai kepada tanah yang Tuhan janjikan, untuk Anda sampai kepada penggenapan janji Tuhan, apa yang Anda harus lakukan? Itu pertanyaan yang begitu penting. Saya bilang tadi, kalau Anda mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, langkahmu mesti maju. Anda nggak boleh berdiri tetap di tempat dan nggak lakukan apa-apa. Apalagi Anda mau mundur karena mungkin tantangannya besar. Di kehidupan ini banyak orang gak melangkah karena takut yang di depan kayaknya kegedean. Mustahil, gak mungkin. Bahkan mungkin ketika ada tugas-tugas yang mungkin nanti Anda rasa itu terlalu berat, ada orang yang memilih untuk gak lakukan apa-apa, biar orang lain saja. Bahkan ada orang lain yang memilih untuk tidak ada di arena pertandingan. Dia memilih mundur. Dia gak lakukan apa-apa. Ya, dia memilih mundur, nggak mau melibatkan diri dalam proyek besarnya Tuhan dan merasa bahwa dia baik-baik saja. Tahu nggak, orang yang nggak melangkah kepada apa yang Tuhan janjikan adalah orang yang paling banyak kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar 3 hal penting dari beberapa ayat yang kita baca tadi. Hal yang pertama Anda bisa temukan di ayat yang kedua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini dimulai dari kata-kata ini. Oke, bisa kelihatan. Hambaku Musa telah apa saudara? Mati, katakan telah mati. Dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, penulis menginformasikan satu informasi yang sama 2 kali disebutkan. Apa informasi itu? Tentang kematian dari Musa. Sang pemimpin spektakuler yang dipakai Tuhan sejak di tanah Mesir. Bersama-sama dengan Harun, bersama-sama dengan Yosua, ada Kaleb di sana, berjalan sampai ke tempat di mana sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Anda tahu sama-sama, tapi Musa meninggal sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, dan Yosua lah yang menggantikan Musa, sang pemimpin yang saya bilang spektakuler, karena Yosua, Kaleb bersama pemimpin yang lain, bersama dengan orang-orang Israel melihat mujizat demi mujizat yang spektakuler. Setiap hari sampai kepada matinya Musa dan sampai kepada Yosua mendapatkan mandat untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Informasinya apa? Hamba Tuhan, pemimpin yang spektakuler itu diinformasikan kembali, udah mati. Dan kemudian ayat kedua berkata begini, hambaku Musa telah apa saudara? Mati. Dalam konteks ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat ini sedang berbicara tentang ada lembaran yang lama yang spektakuler, yang kamu lihat pertolongan Tuhan di sana terjadi, tapi itu lembaran yang lama, itu hari yang kemarin. Hari ini Tuhan bilang sama Yosua, sebab itu karena hambaku udah mati yang namanya Musa. Karena pemimpin yang spektakuler itu udah mati yang namanya Musa. Tuhan berkata begini, sebab itu. Berarti itu kesempatan. Berarti itu apa saudara? Berarti apa saudara? Katakan kesempatan. Katakan kesempatan. Tuhan berkata begini, Yosua, hambaku Musa sudah mati. Pemimpinmu udah mati. Sebab itu, kata Tuhan begini, bersiaplah apa saudara? Sekarang. Get ready. Bersiaplah sekarang. Apa yang dimaksud dengan kata-kata bersiaplah sekarang? Kalau Musa
hamba Tuhan, pemimpin yang spektakuler itu udah mati, hari ini Tuhan bilang sama Yosua, bersiaplah sekarang. Artinya Yosua, ada lembaran yang baru yang dimana kamu harus mencatatkan tinta, catatan, story, cerita berjalannya engkau bersama-sama dengan aku. Musa telah mencatatkan sebuah cerita ajaib dan spektakuler. Hari ini kamu dipanggil untuk berjalan bersama-sama di lembaran yang baru dan ada cerita ajaib yang beda dengan apa yang kulakukan kepada Musa. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kata bersiaplah sekarang, get ready, berarti ada lembaran yang baru. Ada musim yang baru. Ada hari yang baru. Bahkan ini ada 6 kali disebutkan untuk mereka bersiap. Dalam sepanjang kitab Yosua, bersiap untuk menyeberang sungai Yordan, bersiap untuk menyerang area tertentu untuk mereka rebut. Jadi kata bersiap betapa penting untuk sebuah penggenapan janji Tuhan. Dan saya kira waktu terbanyak dalam Anda mengikuti Tuhan sebenarnya adalah sebuah persiapan. Ada amin, saudara? Saya kasih contoh. Ibadah ini ada yang mempersiapkan. Enggak serta-merta Anda datang yang melayani di sini, enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ibadah jadi. Enggak, ada yang mempersiapkan. Betul enggak, saudara? Ada yang mempersiapkan. Sehingga Anda bisa datang dan kita bisa ibadah sama-sama di sini. Oke, saya mau tanya sama saudara. Orang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kira-kira dia lakukan itu untuk apa? Halo? Kata yang biasa kita dengar itu persiapan biar dia punya masa depan yang cerah. Habis kuliah dapat kerja. Betul enggak, saudara? Jadi waktu terbanyak yang dilakukan oleh seseorang adalah persiapan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Orang mau menikah, oke? Nggak mungkin orang menikah serta-merta menikah dan dia nggak melakukan sebuah persiapan. Ada persiapan yang dilakukan sampai pernikahan itu jadi. Saudara dikasih Tuhan. Orang sekolah, orang menikah, orang beribadah, ada yang dipersiapkan. Saya mengkhotbahkan ini karena saya mempersiapkan apa yang saya harus katakan sama Anda. Saya harus makan ini, saya harus telan ini, jadi rema, jadi kehidupan sehingga saya bisa berbicara kepada Anda semuanya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, waktu kata bersiaplah sekarang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Yosua punya pilihan. Dia mau melanjutkan perjalanannya, dia mau diam atau dia mau mundur. Saudara dikasih Tuhan, itu adalah pilihan. Itu adalah apa, saudara? Pilihan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda akan temukan di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ada panggilan buat Yosua untuk menggantikan Musa. Saudara dikasih Tuhan, ada panggilan untuk Yosua untuk menggantikan Musa. Tapi waktu Tuhan memanggil Yosua, di situ ada janji, ada promise, ada janji yang Tuhan sampaikan kepada Yosua bahwa Yosua akan dipimpin oleh Tuhan. Yosua akan disertai oleh Tuhan. Dimanapun Yosua melangkahkan kaki, maka tempat yang dimana dia pijak akan diberikan kepada Yosua. Nah kemudian di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 Anda akan temukan ada instruksi. Kemudian di sana ada encourage. Ada kata-kata di mana Yosua harus menguatkan hatinya untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan menarik ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 Anda akan temukan kata-kata ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau. Udah menyertai Musa, tapi sekarang juga aku menyertai engkau. Betul ya saudara? Ayat 7, ayat 8 sama. Tuhan berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, perhatikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 dan berikutnya berkata, hanya, ada kata-kata hanya di depan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Yosua harus
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua bertindak harus hati-hati berdasarkan firman Tuhan. Dia nggak boleh ke kiri, dia nggak boleh ke kanan. Dia harus berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan di ayat itu berkata begini, maka perjalananmu itu akan berhasil dan beruntung. Katakan berhasil dan beruntung. Berapa banyak yang rindu bahwa step forwardnya, perjalanan majunya mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Lambaikan tangan saudara. Yang nggak angkat tangan, nggak akan beruntung, nggak akan berhasil. Saya maksa dikit. Ada tisu di sini? Berkatnya 80%. Ini nggak nyala dari tadi. Wow, saya merasakan angin surgawi. Gitu saudara. Bro Kiki ini sering ke Kudus ya. Karena dia kalau ke Pati Juwana nggak mampir Kudus, nggak masuk surga dia. Jadi dia sama keluarganya kalau ke sana dia mampir ke ibadahnya kita gitu. Saya mau suruh pindah Kudus, gantikan saya nggak mau gitu kan. Saya bercanda. Saya sampai di mana tadi ya? Oke. Perjalananmu akan berarti Anda tegang banget. Anda tegang, berkatmu dipotong 75%. Santai men, di rumah Tuhan itu ada sukacita. Jangan pandangi saya kok mengkilat apa dari lampu-lampu ini. Saya ya di mana? Ya, saya kemarin tuh diundang khotbah di salah satu gereja terbesar di Kudus itu ya. Jadi pandang jemaat itu jauh banget itu. Gitu. Saya suka khotbah kalau dekat dengan jemaat gini kan, bisa say hello. Wah, ini antara saya dan jemaat itu ada 20 meter. Saking gedenya gedung itu dulu. Ada di sini, ada di atas. Halo, nyampenya saking gedenya gitu saudara gitu. Itu salamannya itu kayak orang nikahan undangan ribuan gitu. Kita kalau di gereja biasa salaman cuma 100 orang yang datang kan ya sebentar doang gitu kan. Halo, shalom, shalom. Habis itu air kafe dekat. Ini kalau hampir ribuan orang, halo, orang barbar gitu kan. Gitu saudara. Nah, dengarkan baik ini. Tapi di ayat yang ke-9 menarik. Bukan saja kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang saya bilang Tuhan kayak menginstruksikan Yosua untuk step forwardnya itu. Kata di ayat 9 memakai kata ini saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hatimu. Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi waktu Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Sebenarnya Tuhan bilang begini, isi pikiranmu dan hatimu dengan satu kebenaran. Bahwa aku yang panggil kamu, aku yang menyertai kamu, dan aku yang menjamin perjalananmu itu akan berhasil dan beruntung. Jadi waktu Anda mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan ini, Anda tahu sebuah kebenaran. Taruh di pikiranmu, taruh di hatimu. Waktu Anda melakukan sesuatu yang benar sebagai sebuah persiapan, ada Tuhan yang libatkan diri di situ. Ada Tuhan yang janjinya ada di situ. Yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara semuanya. Lihat ini baik-baik. Ayat yang ke-10 apa yang Yosua lakukan waktu Tuhan berkata bersiaplah sekarang. Ayat 10 berkata begini. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu katanya. Kalau Anda baca selanjutnya, Yosua mendengar dari ayat 1 sampai ayat 9. Pada akhirnya Yosua memutuskan untuk mempersiapkan pasukan demi pasukan. Ingat, mereka ada di seberang sungai Yordan. Jadi Yosua memilih untuk tidak tinggal di masa lalunya. Tidak memikirkan tentang betapa spektakulernya Musa waktu memimpin orang Israel. Tapi Yosua hanya taruh di pikirannya, taruh di hatinya, Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama juga menyertai dia. Dan Tuhan yang sama itu berkata, bersiaplah sekarang. Dan Yosua melakukan itu. Yosua melakukan itu. Saudara, persiapan adalah sejalannya rencana Tuhan dalam perjalananmu. Persiapan adalah bagian hidup orang yang berhikmat.
Kalau Anda mempercayai bahwa ada hal-hal besar yang Tuhan akan taruh, kerjakan, sediakan dalam perjalanan kehidupanmu, maka betapa penting Anda mempersiapkan itu. Halo, halo, katakan amin. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak Anda yang percaya bahwa perjalananmu itu akan berhasil dan beruntung? Amin. Salah satu bagian dari hidup orang yang berhasil dan beruntung itu diberkati kehidupannya. Ada amin. Kalau saya tanya selalu orang akan jawab amin. Berapa banyak yang pingin hidupnya diberkati Tuhan? Semua pingin kan? Amin. Bilang kiri kananmu pingin diberkati. Hah? Pingin. Pertanyaannya, mau diberkati sebesar apa? Oke. Mau diberkati sebesar apa? Saya nggak punya wadah, nggak ada wadah ya. Saya nggak persiapkan, itu salahnya saya gitu. Orang pingin diberkati, katakan amin. Tahu nggak saudara, berkat itu butuh wadah. Perhatikan baik ini, berkat itu butuh apa? Wadah. Banyak orang hanya mengejar berkat, tapi tidak mempersiapkan wadah. Banyak orang mengejar keberhasilan, tapi nggak mempersiapkan wadah untuk menampung keberhasilan itu, menampung berkat itu. Hari ini sebenarnya di poin pertama ini sederhana sekali. Hal besar yang Tuhan siapkan buat Anda butuh sebuah persiapan untuk Anda menerimanya dengan baik. Ya, hal besar yang Tuhan siapkan buat saya, keluarga, saudara, bahkan gereja ini butuh persiapan yang baik. Karena persiapan adalah bagian hidup orang berhikmat. Di bis kemarin, saya naik bis, ketemu dengan seseorang, tiba-tiba dia bercerita sama saya, Pak, saya baru kena stroke. Dalam hati gua nggak nanya. Ya enggak lah. Tapi bagi saya begini, kalau orang bercerita, berarti itu udah maksud Tuhan. Karena kan gak mungkin juga orang menceritakan apa masalahnya kepada semua orang. Kecuali lambe turah gitu kan. Semua masalah orang diceritain gitu kan. Kan gitu, saya duduk, dia naik dari Sukun, dia cerita, saya baru kena stroke Pak. Sebagai hamba Tuhan yang baik saya tanya sama dia, oh kapan Pak? Gitu kan. Ya beberapa bulan yang lalu, tapi sekarang saya sudah bisa berjalan. Makanya saya mau ke Magelang, mau liburan, katanya pikiran harus tenang. Cerita banyak sekali. Nah yang menarik tuh begini, zaman saya kerja di PU dulu, saya makannya itu ngawur Pak. Sembarangan saya makan. Dari yang bersih sampai jorok-jorok saya makan semua. Saya tanya yang jorok itu maksudnya apa Pak? Gitu, oh itu apa namanya? Jeroan itu kata dia jorok gitu kan. Tapi yang jorok itu wena apple gitu sebenarnya. Serius gitu. Oh, wah, kambing lah, gule lah gitu kan, jeroan lah, handuk-handuknya apa sih? Kok handuk apa sih namanya? Babat gitu ya. Saya waktu merantau, kok saya bilang ini kok ada handuk yang dipotong-potong. Ya namanya orang Manado nggak tahu yang di sini kan, yang di sana kan nggak dimakan gitu kan. Ya sekarang aja sih orang makan gitu kan. Ini enak Mas Daniel dibilang, ki ngopo handuk kok dimakan, pas makan lo kok enak gitu ya. Ada handuk enak, merek apa gitu ya. Gitu. Nah terus dia bilang begini, ternyata semua yang saya makan kemarin itu, umurnya 67 tahun. Semua yang saya makan kemarin itu persiapan untuk saya kena stroke. Matek saya gitu. Lawang kolesterol saya tinggi. Lawang kemarin itu tekanan darah saya tinggi. Karena beda-beda tipis saya dengan dia, makanya yang jorok-jorok itu. Dalam hatiku, Pak kok kamu duduk damping saya, kamu cerita itu, kok rasanya tertuduh saya ini gitu. Ini kalau ada istri saya di samping saya, dia bilang, dengerin itu. Apalagi sama anak saya yang cewek itu. Itu kayak satpam yang hadir online terus gitu. Kemanapun saya pergi dia selalu bilang, makan apa ayo. Rasa sejahtera aku kalau makan gitu. Kemarin saya ke Purwokerto bareng Pastor Idra di mobil, mampir
di satu tempat bersama Pastor Budi, makannya kepiting. Enak. Saya kok mau makan rasa tertentu tapi ya kok enak. Pastor Indra makan. Oh tak lihat Pastor Budi makan. Wah ini kalau masuk surga bareng-bareng gak apa-apa lah gitu. Oh ada Pastor Budi, ada Pastor Indra, jadi bareng-bareng. Mungkin Petrus tanya di pintu surga, ngapain pastor-pastor IFCF? Itu pada mati bareng-bareng nih. Ya lucu kan? Ketua Region 13 Pastor Budi, Ketua DPW Jateng saya, Sekretarisnya Pastor Indra. Tiga-tiga ini masuk penjara. Petrus tanya, kok matinya podo bareng-bareng ki? Kepiting. Akan repot gitu saudara. Jadi waktu Bapak itu bilang begini, makan saya yang jorok bertahun-tahun itu persiapan bagi saya untuk kena stroke kemarin. Puji Tuhan karena pada akhirnya dia tahu saya pendeta. Puji Tuhan Pak Pendeta. Sejak saya kena stroke, saya tanya, lah makannya sejak kena stroke diatur enggak? Oh diatur Pak. Minum air putih. Ora ono warnanya enggak ada. Dulu kata dia siang malam es teh manis. Dingin sisan. Nek ora kono es teh ora penak katanya. Tapi sejak kena stroke itu jauh dari tempat tinggalku. Minumnya air putih, air hangat, makannya bening-bening. You know bening? Kayak rawa bening itu loh, bening semua. Nek ono hijau itu bayam atau apa. Itu tok makan, enggak makan lagi. Itu aja yang kotor-kotor piye Pak? Oh jauhkan daripadaku. Coba Anda balik cerita ini. Lepas dari kehendak Tuhan Anda sakit apa tidak nantinya ya. Coba Anda balik cerita ini. Kalau Anda makan yang sehat sejak muda, menurut saya itu persiapan untuk Anda punya tubuh yang sehat. Sama halnya dengan hidup ini, Anda persiapkan sesuatu yang baik. Anda akan menuai sesuatu yang baik di suatu hari nanti. Karena persiapan itu penting. Dan biasanya persiapan itu butuh waktu untuk Anda nikmati buahnya. Kadang-kadang orang gak tahan. Contoh, tahu gak melakukan apa yang baik itu persiapan? Yang setuju katakan amin. Orang mau melakukan buruk sama Anda, tapi Anda memilih untuk melakukan yang baik, itu sebuah persiapan. Katakan amin. Kalau orang melakukan apa yang buruk, Anda buat yang buruk kembali, Anda sedang mempersiapkan segala keburukan datang sama Anda di hari kemudian. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita sedang belajar satu hal, bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang akan pasti memilih mempersiapkan dirinya dalam semua bagian hidupnya, lakukan apa yang baik. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam mengikuti panggilan Tuhan, sering Tuhan memulai dengan sebuah situasi yang sulit. Proses yang berat, itulah persiapan. Saya orang fitness. Kalau Anda lihat pria-pria yang tubuhnya itu wow, rotinya itu di mana-mana. Di perut ada 6 rotinya. Jiro, lupat, monom. Ya. Jelas pula garisnya. Dadanya itu wah, sebidang tanah ada 2 gitu. Gitu. Bicepnya, tricepnya gitu saudara. Saya dulu gitu. 6 pack. Sekarang 1 pack. Ya, mudun kabeh gitu. Tahu nggak? Badan yang terbentuk baik adalah hasil dari sebuah persiapan. Oleh karena itu saya berkata di situ bahwa dalam mengikuti panggilan Tuhan, sering Tuhan memulai dengan sebuah situasi yang sulit, proses yang berat. Namun itu bertujuan untuk mempersiapkan kapasitas hidup yang siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi dalam persiapan itu sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan wadah sama Anda untuk nantinya ada hal yang besar yang Tuhan mau percayakan sama Anda. Saya mau berkata begini, Tuhan sedang mempersiapkan keluarga-keluarga Anda ketika Anda memilih mempersiapkan apa yang baik, lakukan apa yang baik. Saya percaya begini, ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan di keluarga-keluargamu. Tapi pun demikian saya berkata begini, gereja ini adalah bagian dari orang-orang yang sedang mempersiapkan hal-hal besar untuk Tuhan kerjakan di gereja ini. Semua yang Anda lihat, semua progres yang terjadi, itu bentuk dari sebuah persiapan untuk Tuhan membawa orang-orang yang lebih banyak di tempat ini. Orang-orang amin.
Ada amin, saudara? Saya selalu melihat kursi-kursi yang kosong ini adalah jiwa-jiwa yang tertunda kedatangannya. Di Kudus juga sama, ada kursi-kursi yang kosong. Kalau Jumat datang semuanya ya, itu penuh. Tapi setiap minggu semua jemaat nggak ada yang datang semua, saudara. Nggak semua datang. Ada yang tetap ikut online, walaupun online AFJ Kudus juga nggak baik-baik amat gitu, saudara kasih Tuhan. Tapi mereka memilih online saja di rumah. Lagi kurang sehat dan lain sebagainya. Nah, saya mengatakan sekali lagi, di tempat ini ketika ada sesuatu yang dipersiapkan, terus menerus ada langkah maju yang dilakukan, ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Ada jiwa-jiwa yang akan Tuhan tambah-tambahkan di tempat ini. Gereja yang sehat akan bertumbuh dengan sendirinya. Ketika di tempat ini orang menemukan hal-hal besar, hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa, bertumbuh bersama-sama, maka hal-hal besar Tuhan akan kerjakan di tempat ini. Jadi yang pertama Tuhan bilang sama Yosua, bersiaplah sekarang. Katakan kepada dirimu sendiri, aku akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan melakukan apa yang baik, mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan. Aku akan lakukannya sekarang. Karena aku dipanggil untuk melihat hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Ayat yang kedua berikutnya berkata begini, saudara dikasih Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Ya, kalau Anda baca di pasal 3, pasal yang keempat, ketika mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, ada hal ajaib yang terjadi di sungai Yordan. Ketika sungai itu berhenti mengalir dan mereka berjalan di tanah yang kering, ada hal ajaib yang terjadi di situ. Itu sudah terjadi. Tapi ini di pasal 1, Yosua sedang berkemah dengan orang Israel di dekat sungai itu. Dan mereka melihat sungai itu. Tidak dalam keadaan semestinya. Alkitab berkata, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Yosua pasal 3 ayatnya ke-15, sungai itu lagi meluap. Lagi banjir, enggak dalam keadaan normal. Artinya begini, waktu Tuhan berkata, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Kata-kata itu berarti begini. Sungai yang ada di depanmu, yang sedang banjir, yang sedang lebar, yang sedang sulit untuk diseberangi, itu sungai yang kamu harus tangani. Kamu harus seberangi. Get over. Kamu nggak boleh minta jembatan dibuat supaya kamu nyebrang ke sana. Kamu harus seberangi. Dikasih tahu di pasal 1 bahwa mereka harus menyeberangi sungai itu tanpa tahu bagaimana caranya. Saya ulangi, Tuhan hanya bilang sama Yosua, seberangilah sungai itu, sungai Yordan. Tapi nggak dikasih tahu caranya piye. Bahkan sebelum imam melangkahkan kaki di sungai tersebut, mereka juga belum tahu sungai itu akan berhenti atau tidak. Bahkan generasi yang mengikuti Yosua, sebagian besar adalah generasi yang nggak lihat laut Tebrau itu terbelah menjadi 2. Mereka nggak tahu. Perintahnya adalah seberangilah sungai Yordan. Get over, tangani sungai itu, lewati sungai itu, seberangi sungai itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hal ini berbicara tentang waktu Anda mau get over, mau menangani sesuatu yang besar, ada masalah, ada hambatan. Dan objeknya harus ditangani, harus dihadapi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan suruh kita menyeberang, tapi ada kesulitan di situ. Tadi malam saya mempersiapkan ini, saudara. Dan kemudian bertanya satu hal begini. Mengapa Tuhan mengizinkan Anda melewati sesuatu yang sulit dalam kehidupan ini? Karena orang selalu berdoa, perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung tanpa masalah. Kalau saya boleh tanya, yang datang di tempat ini ada enggak masalah dalam kehidupan Anda? Yang di sebelah di tengah ini. Kamu enggak ada masalah kan? Kau tinggal sama papa mama gitu. Karena anakku berkata begitu, bro. Yang cewek, walaupun di dompetnya enggak ada duit, selama berjalan sama papa mama, everything is okay. Karena dia tahu hanya gini. Saya nggak bilang kamu bawa kamu gini-gini, itu anak saya.
Oke ya. Yang di bagian tengah ada masalah? Ya. Bapak sama Ibu di sini, mumpung jemaatnya belum ribuan, jadi masih tanya-tanya boleh gitu. Bayangkan kalau 20 meter dari sini, kamu siapa gitu kan dekat-dekat. Bapak ada masalah? Enggak ada. Ada masalah pasti kan? Ada pasti. Yang di belakang, Ibu yang pakai kotak-kotak Jokowi itu. Ada masalah? Ada. Di sini satu suara, ada masalah? Iya. Mau ditambahin? Enggak mau. Padahal kadang-kadang hal besar terjadi karena ada masalah duluan. Orang enggak mau bilang itu. Sebelah sini ada masalah? Ada. Coba lihat kalau Anda duduk sama suami istri, coba lihat masalahnya ada di mana. Saya tanya tuh waktu di Kudus suami istri kan duduk bersampingan. Ya, siapa di sini ada masalah? Suami istri pada angkat tangan. Ya, siapa masalahmu? Di sini enggak ada gitu. Kaulah masalah terbesarku. Dulu tanpa kau hidupku adem ayem. Waktu sama kau seperti di neraka hidupku gitu kan. Enggak, di sini aman-aman. Dengar baik-baik. Waktu Tuhan mengizinkan Anda untuk menyeberangi sesuatu yang besar, di situ ada kesulitan. Tapi dengarkan baik. Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan kehidupanmu. Berarti Yordan itu bukan masalah kan? Betul enggak? Loh, laut terbenau itu bukan masalah. Benar enggak? Waktu mereka nyeberangi sungai Yordan, mereka ketemu satu kota namanya apa tuh? Yeriko. Yeriko itu masalah sebenarnya. Tapi ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, masalahnya itu ditangani sama Tuhan. Jadi sebenarnya begini, Yordan itu bukan masalah. Ya, Yosua dan orang Israel lah yang akan menjadi masalah kalau mereka tidak berani melangkahkan kaki sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Jadi begini, waktu Anda lihat kesulitan, janganlah lihat itu sebagai sebuah masalah yang akan menghambat perjalananmu. Itu bagian dari sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih imanmu. Untuk mempercayai Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu. Dengar baik. Seberangilah sungai ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Dengar baik ini. Negeri itu udah disiapin Tuhan buat orang Israel. Betul enggak saudara? Itu udah disiapin. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan udah sediakan apa yang mereka apa yang mereka sedang inginkan, harapkan. Tuhan udah siapin. Tugas mereka adalah berjalan. Kalau ada kesulitan di situ, maka mereka harus belajar bahwa ada Tuhan juga di situ yang menyertai mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, Yosua 3 ayat yang kelima berkata begini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, waktu mereka akan menyeberang sungai itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sudah tahukah perbuatan ajaib yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah mereka? Belum tahu. Tapi Yosua bilang begini, kuduskanlah dirimu. Ya. Kalau dibahasakan sekarang tuh begini, kata kuduskanlah itu adalah sebuah ritual agamawi pada waktu itu untuk mereka melakukan sesuatu untuk mendekat kepada Tuhan. Sebuah tindakan untuk mereka dekat dengan Tuhan. Dalam setiap persembahan demi persembahan, dalam setiap ibadah demi ibadah, dalam setiap hal-hal yang mereka lakukan sebagai bagian dari hukum-hukum Tuhan pada waktu itu. Mereka harus memilih untuk mendekat kepada Tuhan, melekat, bangun relasi dengan Tuhan. Karena itu adalah hal terpenting untuk sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan Anda. Anda harus terus terhubung dengan Tuhan untuk melihat hal besar terjadi. Katakan amin. Sebab besok, ayat Alkitab berkata, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Orang yang berjalan dengan Tuhan nggak akan mempedulikan sungai Yordan yang begitu sulit untuk dilewati. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan selalu percaya begini. Ketika dia terhubung dengan Tuhan, maka dia akan terhubung dengan sumber yang bukan saja menolong dia, tapi sumbernya akan memastikan dia akan baik-baik saja walaupun masalah di depan dia begitu besar.
Yordan yang lagi banjir nggak masalah selama Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Maka waktu Yosua berkata, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Terjadi apa tidak? Terjadi. Sungainya itu berhenti mengalir. Bahkan kata Alkitab menjadi sebuah bendungan yang begitu besar. Hanya untuk Yosua dan bangsa Israel nyebrang. Bayangkan ajaibnya Tuhan itu. Sekali lagi, sungai Yordan ternyata bukan masalah. Selama Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi begini, hari ini ketika ada sungai-sungai Yordan dalam tanda kutip yang sedang Anda lalui, yang sedang Anda hadapi, berarti itu bukan sebuah permasalahan kalau Anda berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di sungai Yordan itu pun Yosua bilang, kamu akan lihat besok apa yang ajaib Tuhan kerjakan buat kehidupan. Saya berkata begini, besok akan ada keajaiban Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara semuanya. Besok akan ada hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika Anda menganggap bahwa Yordan itu masalah, maka Anda akan tinggal dalam sebuah situasi di mana Anda takut. Ketakutan adalah pembunuh. Katakan bersama-sama dengan saya, ketakutan adalah pembunuh. Jika Anda memberi tempat dalam kehidupanmu, ia akan membunuh impianmu. Menghentikan langkah majumu. Orang takut gak berani maju. Orang takut gak berani melakukan sesuatu. Apalagi dia pesimis tentang hal ajaib yang Tuhan bisa kerjakan bagi orang yang mempersiapkan segala sesuatu. Asumsi buruk di hari ini dapat merusak harapan di hari esok. Apa isi pikiranmu? Apakah Anda punya harapan? Apakah Anda percaya sama Tuhan bahwa hari besokmu adalah hari besok yang ada keajaiban di sana? Berapa yang percaya bahwa hari esok ada keajaiban? Katakan amin. Orang yang berasumsi buruk akan berkata begini, besok gak mungkin, pasti besok sama saja. Besok gak ada harapan, gak ada lagi hal yang baik. Keyakinan akan janji Tuhan adalah kekuatan untuk Anda terus berharap. Doa saya begini, apapun sungai Yordan yang Tuhan izinkan, Anda orang yang terus menjaga harapan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin. Jangan takut, jangan bikin asumsi buruk, gua gak bisa, aku gak bisa. Dalam konteks gereja, jangan ada di antara saudara dari para leader, para volunteers yang berkata begini, apa yang kita lakukan ini pasti sia-sia. Nggak akan ada hal yang baik yang terjadi di gereja ini. Come on, semua leader, semua volunteer, semua jemaat AFJ Magelang punya hati yang sama. Gereja ini sedang ada dalam penyertaan Tuhan. Ada hal ajaib yang Tuhan mau kerjakan bagi gereja ini. Para leader, para volunteer sedang melakukan bagiannya. Dan kemudian pada hari-hari berikutnya kita akan melihat Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Yang terakhir yang kita akan selesai, ya, focus on His promise. Yosua 1 ayat 3, janji Tuhan begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Itu yang namanya step forward. Kalau Anda melangkahkan kaki, maka apa yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Semua persiapan yang Anda lakukan adalah bagian dari Anda yakin rencana Tuhan, dan Anda akan melihat rencana Tuhan itu jadi atas kehidupan. Hari ini mungkin belum kelihatan, gak apa-apa. Karena kadang-kadang persiapan itu butuh waktu untuk penggenapan. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Mazmur 89 ayat yang ke-34 berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jika kamu fokus pada kesulitan, kamu tidak akan melangkah. Orang yang takut gak akan melangkahkan kaki, gak akan lakukan apa-apa. Orang yang takut tidak akan melangkah. Jika kamu fokus pada janji Tuhan, kamu akan dapat melangkah pada penggenapan janji. Fokuslah kemana kita ingin pergi, bukan kepada apa yang kita takuti. Yosua disuruh berkata begini, tanah yang kamu injak, kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan, kata Tuhan. Maka di mana fokusnya Yosua? Kepada apa yang Tuhan janjikan. Tugasnya Yosua, perintahkan semua orang Israel untuk bersiap, seberangi sungai Yordan, dan terus memandang kepada apa yang Tuhan janjikan. Bukan kepada apa yang mereka takuti. Perbedaan Saul dan Daud hanya satu. Saul fokus kepada Goliat yang besar, tapi Daud fokus kepada Tuhan yang besar. Hasilnya beda banget. Beda banget.
Sangat berbeda. Apa yang Anda fokusin hari ini? Tuhan dan janjinya yang besar? Atau Anda fokus kepada masalahmu yang besar sehingga Anda takut melangkah? Takut lakukan apa-apa? Perjalananmu akan berhasil dimulai dari langkah pertamamu percaya kepada penyertaan Tuhan. Saya ulang. Perjalananmu akan berhasil dimulai dari langkah pertamamu yang kau yakini Anda beserta dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menyertai Anda dan saya, maka Tuhanlah yang akan meneguhkan saya dan saudara. Yosua 21 ayat yang ke-44. Kalau Anda bisa baca di depan, ya, kita akan baca sama-sama. Yosua 21 ayat yang ke-44. 1, 2, 3. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada. Ayat ini ditulis karena mereka telah berhasil menduduki tanah perjanjian. Betul? Amin, saudara? Tapi ayat ini gak akan pernah ditulis kalau Yosua dan orang Israel gak menyeberangi sungai Yordan. Kira-kira catatan apa yang Anda pingin ditulis dalam perjalananmu di masa depanmu? Kalau Anda pingin catatan yang baik dalam kehidupanmu, keluargamu, gereja ini, maka hari ini lakukan apa yang baik. Kerjakan bagianmu. Kalau engkau keluarga, bapak, ibu, lakukan yang baik kepada anak-anakmu. Generasi di bawahmu butuh pendampingan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Anda yang melayani Tuhan di gereja ini, lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Karena Anda akan mencatat nanti sebuah cerita di masa depan, di hari-hari esok. Gereja ini berjalan dengan keajaiban demi keajaiban. Karena ada orang-orang yang melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Lagu yang tadi berkata begini. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Karena kita tahu kita tidak pernah sendirian. Karena kita tahu kita tidak pernah sendirian. Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita.